Pada episode sebelumnya, Okarun, Aira, dan Kinta sudah kembali ke sekolah. Tapi mereka terpisah karena pertarungan masing-masing. Kinta dan Okarun berada di luar gedung olahraga. Dan lawannya adalah Hase bersama seorang alien. Sementara Aira berada di dalam untuk melawan manusia tanpa kepala. Dan kepala Sawaki juga berada di sana. Apakah Sawaki sudah tewas? Sebelum itu, kita lihat dulu judul dari chapter 184, The Class Rep's Head, yang artinya kepala ketua kelas. Seperti biasa, dalam versi bahasa Indonesia ada narasi tambahan, yang mengatakan kepala-kepala dan kepala yang mengambang. Sudah jelas kepala siapa yang mengambang di udara. Aira meraih tiang di atap dengan rambutnya untuk ke tempat Sawaki. Aira bertanya kepada Kawabanga apa yang terjadi di sini. Kawabanga meminta Aira menyelamatkan Sawaki, tapi Kawabanga masih sempat menyebut Aira wanita jelek. Sebenarnya dia berniat meminta tolong apa tidak. Kawabanga bercerita, sebelumnya Sawaki tertangkap oleh manusia tanpa kepala yang ada di bawah. Setelah ditangkap, kepala Sawaki dimasukkan ke dalam ring basket dengan cara slam dunk. Dan secara ajaib kepala Sawaki terlepas dari tubuhnya. Sebenarnya ini cukup gila. Dan beberapa orang menyamakan dengan gambar Spider-Man yang melakukan slam dunk. Tapi posisi Aira sekarang belum aman. Serangan terus saja datang dari bawah. Untunglah kelincahan Aira masih bisa membuatnya aman. Masalahnya ada sesuatu yang keluar dari lehernya Sawaki. Aira jadi penasaran sebenarnya yokai seperti apa manusia tanpa kepala di bawah. Jadi mereka adalah yokai penggiring bola tanpa kepala. Dikatakan jika ada orang yang masuk ke dalam ruang olahraga dan bermain basket pada malam hari, maka pemain basket tanpa kepala akan muncul. Mereka akan mencari bola untuk bermain basket, dan incaran mereka adalah kepala manusia. Kawabanga bertanya apa yang bisa mereka lakukan, tapi Aira juga tidak tahu. Untuk sekarang tugas mereka adalah mencari siapa yang mengendalikan manusia tanpa kepala. Tapi tiba-tiba Sawaki bangun dan berbicara seperti biasa. Sawaki senang karena Aira datang ke sini untuk menolong Kouki. Sawaki baru sadar tubuhnya sendiri sudah menghilang entah kemana. Dan Aira jadi takut memegang kepala Sawaki karena bisa bicara. Sementara Kawabanga agak senang karena Sawaki masih hidup. Tapi tidak ada waktu untuk mengobrol di sana. Serangan dari bawah terus berdatangan dan mereka harus terus bergerak. Kawabanga sebagai pakar yokai menjelaskan bahwa Sawaki berada di antara dua dunia. Kepala Sawaki masih di dunia nyata, sedangkan tubuhnya berada di alam kematian. Kondisi itu membuat energi kehidupan Sawaki perlahan keluar dari lehernya. Jika sampai mengering, Sawaki akan berakhir tanpa kepala untuk selamanya. Rasanya kondisi yang sama sempat terjadi kepada akrobatik Silky. Dikatakan Silky akan memasuki kehampaan jika penyesalannya masih ada. Untunglah saat itu Aira berhasil membuat Silky terbang ke surga. Tapi sekarang Aira harus memastikan tubuh Sawaki kembali ke dunia nyata. Tapi bagaimana caranya? Tiba-tiba dinding yang Aira pijak hancur dan membuatnya kehilangan keseimbangan. Lemparan dari bawah datang dan Sawaki bisa terkena serangan itu. Kawabanga dengan cepat menjadi perisai untuk semua orang. Tapi Kawabanga tidak punya kekuatan fisik yang hebat. Jadi Aira mengorbankan tubuhnya untuk melindungi Sawaki dan Kawabanga. Seragam Aira kembali rusak dan tubuhnya mengalami luka yang cukup parah. Tapi Aira masih harus menahan kepala Sawaki sambil terjatuh. Dan manusia tanpa kepala langsung bergerak untuk menangkap Aira. Melihat pengorbanan Aira membuat Kawabanga tersadar, dan Kawabanga mulai memanggil Aira dengan nama aslinya, tidak seperti di awal yang memanggil Aira dengan wanita jelek. Kawabanga bertanya apa Sawaki bisa bernyanyi.
Sawaki mengaku tidak bisa bernyanyi tanpa tubuhnya. Padahal sekarang dia bisa berbicara dengan normal. Tapi mungkin Sawaki punya alasan tersendiri. Mungkin kamu punya jawaban, bisa tulis di komentar. Masalahnya kepala Aira tertangkap karena Sawaki tidak bisa bernyanyi. Dan kepala Aira dijadikan bola basket oleh manusia tanpa kepala. Sungguh penghinaan kepada leader Aira. Dan kepala Aira dibawa ke atas untuk melakukan slam dunk. Kawabanga mencoba menghentikannya tapi dia tidak punya kekuatan. Dan Aira teringat masa kecilnya ketika bermain rumah-rumahan. Sebelum mengomentari apa yang mereka lakukan, rasanya kita pernah melihat rambut seperti itu sebelumnya. Dia sangat mirip seperti anaknya Silky. Apakah jangan-jangan mereka sudah berteman sejak kecil? Dan pada akhirnya takdir membawa Aira kepada kekuatan akrobatik Silky. Jadi apa yang Aira kecil sedang lakukan? Saat itu sedang populer permainan memandikan boneka. Teman Aira mengira bonekanya tersisa kepala karena tubuhnya berada di dalam air. Tapi tentu saja tubuhnya masih ada ketika diangkat keluar. Rasanya kondisi yang sama sekarang terjadi kepada Sawaki. Tubuhnya berada di dunia arwah dan kepalanya di dunia nyata. Semua itu terjadi setelah kepala Sawaki dimasukkan ke dalam ring basket dari atas. Lalu apa yang akan terjadi ketika kepala Sawaki dimasukkan dari bawah? Aira mencobanya dan tubuh Sawaki berhasil keluar lengkap dengan kepalanya. Tapi kepala Sawaki langsung ditangkap manusia tanpa kepala. Dan Aira bersama Sawaki sudah hampir dimasukkan kembali ke dalam ring basket. Dengan cepat Sawaki berubah dan melempar semua orang dengan kekuatan lagunya. Dengan tubuh yang sudah kembali pastinya Sawaki bisa bernyanyi. Tapi Aira baru pertama kali melihat perubahan Sawaki. Aira tidak menyangka Sawaki bisa menahan malu dengan penampilan seperti itu. Sawaki merasa sangat malu penampilannya mendapatkan komentar. Jika diingat kembali, Joji dan Aira tidak terlibat dalam cerita dan marah. Wajar jika Aira tidak tahu penampilan Sawaki ketika berubah. Dan sekarang Aira jadi tahu bahwa Sawaki sangat berani. Kawabanga berkata Sawaki bisa mengendalikan gravitasi ketika bernyanyi. Itu adalah kekuatan yang hebat. Tapi Aira masih heran kenapa harus bernyanyi dengan pakaian seperti itu. Jelas karena Sawaki adalah idol yang bisa menyanyi dan menari. Dan Sawaki hanya bisa pasrah kepada produser Kawabanga. Aira dilempari 9 kepala dari belakang dan tidak sempat menghindar. Sawaki langsung bernyanyi dan menekan semua kepala dengan gravitasi. Sawaki meminta Aira berlindung di belakang. Dan Sawaki akan menahan semua serangan yang datang. Tapi Aira tidak mau semua perhatian diberikan kepada Sawaki. Karena Aira adalah leader dalam kelompok mereka. Jadi Aira akan ikut bertarung bersama Sawaki. Sepertinya combo mereka berdua tidak bisa dikalahkan. Sisanya hanya perlu mencari dalang di balik manusia tanpa kepala. Jujur di sini saya punya 2 teori yang berbeda. Pertama, manusia tanpa kepala dikendalikan oleh seorang manusia. Dan Murakami adalah tersangka utama dalam masalah tersebut. Tapi ada kemungkinan juga manusia tanpa kepala tercipta dengan sendirinya. Kasusnya mirip seperti yokai pada ruang musik. Jadi tidak ada siapapun yang mengendalikan mereka. Dan kemungkinan tersangka utama adalah kepala yang meniup peluit pada Captor kemarin. Menurutmu teori mana yang benar? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Yukinobu Sensei kembali memberikan cerita yang intens. Sawaki kena slam dunk. Kepala Aira dijadikan bola basket. Dan kita mendapatkan halaman ganda yang sangat keren. Tapi jangan lupa Kinta dan Okarun juga berhadapan dengan pertarungan. Mereka tidak muncul sama sekali pada chapter 184. Dan Ayase juga tidak dibahas sama sekali.
Tapi menurut saya chapter 185 masih akan berfokus kepada Aira dan Sawagi. Baru di akhir chapter kita akan berpindah ke tempat yang lain. Bisa jadi Okarun akan dibahas terlebih dulu. Tapi sebelum itu pastikan kamu subscribe supaya Okarun bisa mengalahkan Hase. Jadilah bagian dari 20.000 anggota pertama Kerajaan Sains. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.